Soal masa depan Enea Bastianini dan Josh Martin, Direktur Ducati berkata, tunggu bulan Juni. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, buka suara terkait masa depan dua pembalap MotoGP satelit Ducati, Enea Bastianini dan Josh Martin. Menurutnya nasib keduanya baru akan ditentukan pada bulan Juni nanti. Paolo Ciabatti sendiri bertekad mempertahankan dua rider itu bertahan di Ducati. Namun gejolak bursa pembalap musim 2023 kian panas sehubungan dengan isu Suzuki yang santer akan hengkang dari MotoGP di akhir musim. Karena bukan tidak mungkin situasi itu membuat line up pembalap masing-masing tim akan berubah. Terlebih banyaknya kontrak pembalap yang akan habis pada akhir musim nanti. Di Ducati, nama Enea Bastianini dan Josh Martin adalah nama yang cukup panas untuk diperbincangkan, mengingat performa mereka sedang baik. Keduanya juga memiliki ambisi untuk naik ke tim pabrikan yakni Ducati Lenovo. Hal itu bisa saja terjadi karena masa depan Jack Miller di Ducati Lenovo masih abu-abu. Apalagi banyak kabar yang telah mengaitkan Jack Miller dengan beberapa tim lain seperti LCR Honda. Sekalipun Jack Miller hengkang, hanya akan ada satu nama yang akan menggantikan posisinya di Ducati Lenovo. Sebab posisi Francesco Bagnaia sudah pasti tidak akan bergeser. Paolo Ciabatti pun harus mencari nama yang tepat untuk menggantikan Jack Miller. Apakah Enea Bastianini atau Josh Martin? Paolo Ciabatti mengatakan kalau masa depan Enea Bastianini dan Josh Martin akan ditentukan pada bulan Juni mendatang. Meski tidak membocorkan nama mana yang akan masuk ke tim pemberikan, Paolo Ciabatti menegaskan kalau fokusnya adalah mempertahankan dua pembalapnya di Birko Pinegel. Masa depan Bastianini dan Martin akan diklarifikasi bulan Juni, kata Paolo. Bastianini dan Martin telah bersama Ducati sejak 2021. Mereka bekerja dengan sangat baik. Ducati tentu membidik mereka di masa depan, sambungnya. Hanya ada satu tempat di tim pabrikan, tetapi tujuannya adalah untuk mempertahankan mereka berdua di Ducati. Juni situasinya akan beres, jelas Paolo Ciabatti. Sekedar informasi, performa Enea Bastianini dan Josh Martin memang cukup bagus musim ini. Saat ini Enea Bastianini sedang berada di urutan ketiga dengan koleksi 69 poin dari 2 kemenangan dan 2 podium. Sementara Josh Martin di urutan ke-13 dengan 28 poin dan 1 podium. Cabut dari MotoGP adalah kesalahan besar Suzuki. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mantan juara dunia 1982 yang mengecap kejayaan bersama Suzuki, Franco Ancini, menyayangkan pilihan rencana pabrikan asal Jepang itu hengkang dari balap MotoGP. Suzuki santer disebut bakal menyudahi kiprah di ajang MotoGP. Berita mengagetkan itu kemudian menuai respon dari berbagai pihak. Pembalap hingga mantan pembalap pun turut membuka suara. Ancini adalah salah satu mantan pembalap yang merasa terkejut dengan rumor yang sedang berkembang saat ini. Ini terdengar sangat buruk bagi saya. Saya terkejut dan sedikit kecewa karena saat ini Suzuki begitu kompetitif dengan dua pembalap yang bagus. Tim juga bagus dan motornya juga bisa bersaing untuk jadi juara. Menyerah adalah kesalahan besar, ujar Ancini. Saya kecewa dan ini terasa pahit karena bagi saya Suzuki sudah begitu dekat. Sambung sosok 67 tahun asal Italia tersebut dikutip dari Motosan. Ancini pun teringat setelah kejadian sesaat setelah ia menjadi juara, kemudian Suzuki sempat terlihat yang serupa dengan kejadian saat ini. Ini adalah hal yang tak diharapkan, tetapi ini mirip dengan cerita saya. Pada 1982 saya menang juara dunia, Joan Mir menang pada 2020. Sesaat kemudian pada masa Suzuki pensiun dan waktu itu begitu mengejutkan. Saya terkejut. Tidak ada satupun yang membayangkan hal tersebut dan saya merasa berduka karena ini menyangkut nama baik, motor yang bagus dengan pembalap yang bagus.
Ini membuat suasana hati menjadi buruk, tukas Ancini. Selain itu, pembalap Repsol Honda Marc Marquez adalah salah satu rival dari legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Akan tetapi dia ternyata punya cerita yang cukup unik dengan penggemar Valentino Rossi. Kisah itu diungkap Marc Marquez usai melakoni tes MotoGP 2022 di sirkuit Jerez, Cadiz, Spanyol, Senin 2 Mei 2022. The Baby Alien bercerita sarung tangan yang dilemparkan kepada penonton jatuh ke tangan penggemar Valentino Rossi. Dalam sesi tersebut, Marquez menceritakan dirinya sempat melemparkan sarung tangan sebagai kenang-kenangan untuk penggemarnya. Uniknya, sarung tangan itu jatuh ke pelukan penggemar yang mengenakan kaos Valentino Rossi. Akhirnya publik kembali ke tribun 3 tahun kemudian dan saya lempar sarung tangan dengan tangan kiri saya karena dengan tangan kanan saya tidak akan berhasil, ungkap Marquez dikutip dari Corse di Moto. Saya bukan orang yang memberikan barang-barang saya lebih suka memberikan kepada orang yang saya kenal. Tetapi ketika saya sampai di Nieto dan peluk gue, saya pikir orang-orang itu pantas mendapatkan sesuatu. Saya telah melihat tribun yang ramai sejak pukul 7 pagi, sambungnya. Jadi saya melemparkan sarung tangan, saya pikir seseorang mendapatkan dari seorang yang mengenakan t-shirt Valentino Rossi. Saya berharap ketika dia meninggalkan sirkuit, dia membeli yang 93, tambahnya sambil tertawa. MotoGP Spanyol, Jack Miller stres dibuntuti Marquez 21 lap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jack Miller mengaku stres dibuntuti Marc Marquez selama 21 lap pada balapan MotoGP Spanyol 2022 Minggu 1 Mei. Miller sempat terlibat pertarungan sengit dengan Marquez dan Alex Espargaro di sepanjang balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez. Miller sempat berada di posisi ketiga dan mampu menahan Marquez dan Espargaro yang menguntiti di belakangnya. Namun persaingan sengit terjadi di 5 lap terakhir. Ketiga pembalap saling salip menyalip hingga akhirnya Espargaro yang berhasil finish ketiga. Sementara posisi pertama dan kedua direbut Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Espargaro berhasil memanfaatkan duel sengit Miller dan Marquez yang berujung kesalahan fatal. Duel Miller versus Marquez justru membuka celah bagi Espargaro untuk melesat dan finish ketiga. Marquez sendiri finish keempat mengalahkan Miller yang harus puas berada satu tingkat di belakangnya. Dia memiliki sesuatu yang lebih dari saya, tapi tidak bisa melewati saya. Kemudian Alex berhasil memanfaatkan kesalahan kami, kata Miller dikutip dari GP1. Saya tak mengira Marquez melewati saya di lap terakhir dan ketika itu terjadi, saya berusaha untuk merespon sebaik mungkin. Anggap saja 21 lap mencoba untuk menahan Marquez di belakang merupakan hal yang cukup membuat stres, sambung Miller. Selain itu, Alex Espargaro mengamuk kepada Marc Marquez usai MotoGP Spanyol 2022 akan dibahas pada artikel ini. Ya, pembalap Aprilia Racing itu diketahui sempat tersulut emosi lantaran kelakuan Marc Marquez di sirkuit Jerez. Alex Espargaro mengatakan bahwa The Baby Alien bisa membuatnya celaka ketika balapan di sirkuit Jerez pada Minggu 1 Mei 2022 malam. Pembalap 32 tahun itu sendiri memang berhasil finish di urutan ketiga. Ia berada di belakang Francesco Bagnaia di posisi pertama dan Fabio Quartararo di tempat kedua. Namun untuk mendapatkan podium ketiga, Alex Espargaro melalui banyak drama sepanjang balapan. Drama itu melibatkan pembalap yang bersaing dengannya, yakni Marc Marquez dan Jack Miller. Pembalap Aprilia Racing itu awalnya dibantu oleh Marc Marquez karena bisa membuat Takaki Nakagami melebar di tikungan 13 lap pertama. Namun setelahnya justru Marc Marquez dan Jack Miller membuat Alex Espargaro melambat karena keduanya memiliki permainan rem yang luar biasa. Permainan rem itu membuat Alex Espargaro yang melesat lebih cepat di tikungan hampir menabrak bagian belakang Marc Marquez. Pada dua kesempatan terpisah di tikungan 13, itu membuatnya cukup frustasi. Saya sangat marah karena saya memiliki lebih banyak kecepatan tetapi mereka mengerem sangat terlambat dan berhenti di tengah tikungan.
Saya tidak bisa benar-benar meningkatkan kecepatan saya di tikungan, ucap Alex dikutip dari laman Crash.